Setelah fotonya dicetak, dia kaget karena ada benda berbentuk cakram di fotonya di depan Gunung Agung. UFO tersebut juga terlihat ada 4 lampu yang berwarna terang kekuning-kuningan. Ada 2 lampu di atas UFO tersebut yang terang, kemudian ada 2 lagi di bawahnya. Ukurannya cukup besar, ada jendela di sisi-sisi benda tersebut. Tapi dia nggak kelihatan itu di dalamnya ada makhluk atau ada orang, itu nggak kelihatan. Benda tersebut itu juga tidak mengeluarkan suara. Penampakan UFO yang pernah dilaporin orang-orang itu nggak cuman ada di Amerika. Di video ini gue akan ceritain 3 kasus penampakan UFO yang dilihat di Indonesia. Yang laporin itu ada orang asing dan ada orang lokal. Kejadiannya itu ada di Bali sejak tahun 1973. Ini adalah foto UFO yang dibuat oleh seorang wisatawan Jepang yang bernama Ryo Terumoto pada tahun 17 Agustus 1973 sekitar jam 2 siang. Kalau kalian lihat di fotonya, di kiri atas itu memang ada sebuah garis berwarna hitam di depan sebuah gunung. Dan mungkin kita bisa anggap ini sebagai suatu objek ya. Cuma kita belum tahu ini objek apa. Mungkin itu UFO atau binatang. Pada saat itu Ryo Terumoto dari dalam mobil dia lagi ngelihat pemandangan Gunung Agung. Setelah fotonya dicetak, dia kaget karena ada benda berbentuk cakram di fotonya di depan Gunung Agung. Tetapi pada saat foto dia nggak perhatiin di depan dia ada objek apa. Pokoknya dia lihat Gunung Agung, dia bagus nih, di foto sama dia. Fotonya Ryo Terumoto akhirnya dipublish di majalah Hitoto Nippon terbitan 1974 dengan judul Piringan Terbang di Atas Pulau Bali. Ini seperti yang gue pernah bilang sebelumnya, ketika dia foto itu kan muncul UFO di depan Gunung Agung. Sebetulnya ada beberapa kasus penampakan UFO itu di dekat-dekat gunung. Dan sampai sekarang itu masih gak tahu, kayak ada konspirasi bahwa di dalam gunung itu ada sesuatu. Karena selalu muncul di beberapa gunung itu ada UFO. Kayak di pegunungan Ural. Semalam pas gue live streaming ada orang Indonesia juga yang laporin ke gue ada penampakan UFO di gunung yang di Aceh. Selalu itu, gue gak tahu kenapa. Pokoknya ada UFO muncul di pegunungan. Ada dah beberapa gunung selalu muncul di sana. Yang gue takutin adalah Ryo Terumoto kan katanya dia foto Gunung Agung dari dalam mobil. Nah ini bisa aja shutter speed. Karena gerakan mobil yang cepat, dia pakai shutter speed rendah, jadinya kayak ada garis. Jadi seolah-olah itu adalah UFO. Tapi itu adalah glitch dari kamera, settingan kamera. Shutter speednya rendah. Itu bisa terjadi. Yang gue takutin itu, takutnya itu adalah burung kena shutter speed foto yang rendah, akhirnya dia berbentuk garis. Seperti itu. Tapi kalau misalkan foto ini udah sampai masuk majalah, harusnya bener ya, itu adalah foto UFO. Nggak mungkin lah masuk majalah nggak difilter dulu kan. Harusnya kan difilter dulu sama yang jago-jago fotografer itu. Jadi ini mungkin bisa aja UFO. Laporan kedua itu pada tanggal 27 Agustus 1992. Ada UFO yang melintasi Bandara Ngurah Rai Bali. Benda itu pada awalnya dilihat oleh orang Jepang juga nih, yang bernama Mami dan Masumi, sekitar jam 7.15 malam. UFO yang dilaporkan itu katanya berbentuk pipih dan dia bolak-balik terus nih. Terbang bolak-balik, kayak berayun-ayun. UFO tersebut juga terlihat ada 4 lampu yang berwarna terang kekuning-kuningan. Ada 2 lampu di atas UFO tersebut yang terang, kemudian ada 2 lagi di bawahnya. Pada akhirnya UFO tersebut menghilang dari penglihatan selama 4 menit terbang di atas bandara. UFO tersebut katanya banyak banget yang lihat, termasuk rombongan turis Jepang. Dan ada orang lokal yang bernama Prayogo. Dia adalah seorang eksekutif direktur Equator Dive Pro. Anehnya katanya tuh semua gadget kayak kamera dan handphone itu tiba-tiba mendadak macet.
Anehnya katanya semua kamera dan video yang mereka bawa itu tiba-tiba nggak bisa digunakan, kayak macet gitu. Hal gadget rusak ketika ada penampakan UFO itu bukan cuma di kasus ini. Kemarin ada orang Indonesia juga yang laporin ke gua, ketika dia mau videoin itu tiba-tiba handphonenya nggak bisa, kayak rusak gitu. Dan kemarin ini ada lagi satu orang Indonesia yang lihat penampakan UFO di gunung pas dia rekam pakai handphone. Kemudian dia pulang mau pindahin ke laptop, itu UFO-nya malah nggak ada, cuman ada gunungnya doang. Itu gila, teknologinya kayak gimana ya itu ya. Ada satu lagi di Amerika, itu ada Malmstrom Base. Itu tempat nuklir ditaro, silo nuklir. Dan katanya pas malam-malam itu ada muncul UFO 3 biji. Pas UFO-nya muncul itu silo nuklir ya, sistemnya itu katanya mati semua. Satu-satu mati satu. Terus pas pergi UFO-nya itu silonya nyala lagi. Nyala. Jadi ini kayak ada kehubungan antara teknologi makhluk luar angkasa dengan gadget kita saat ini. Ada tuh beberapa yang gadgetnya pokoknya rusak, mati, nggak bisa berfungsi, sistemnya rusak dan lain-lain. Tapi nggak semua penampakan UFO bisa ngerusak gadget. Karena ada beberapa yang masih aktif. Ini kebetulan aja ada yang muncul ngerusak gadget. Nah, laporan yang ketiga itu ada seorang pria bernama Putu Darmayuda dari Kabupaten Klungkung. Katanya dia juga ngelihat UFO itu segede bus. Besarnya itu sebesar bus. Katanya UFO tersebut muncul di atas dusun Tihingan pada 31 Desember 2011. Kejadian tersebut itu terjadi sekitar jam 11 malam ketika dia pulang menuju ke rumahnya di desa Tihingan. Putu Darmayuda ini melihat UFO tersebut terbang selama 30 menit dan di ketinggian sepohon kelapa. Berarti itu rendah sekali ya, nggak terlalu tinggi loh. Katanya banyak lampu berwarna putih, biru, dan hijau di sekeliling benda tersebut. Dan ada juga keluar cahaya terang di bawah UFO tersebut. Menurut Putu Darmayuda, UFO tersebut memiliki bentuk pipih seperti gambaran UFO pada umumnya. Ukurannya cukup besar, ada jendela di sisi-sisi benda tersebut. Tapi dia nggak kelihatan itu di dalamnya ada makhluk atau ada orang, itu nggak kelihatan. Benda tersebut itu juga tidak mengeluarkan suara. Nah, kebanyakan UFO yang dilihat orang itu kagak ada suara ya. Kemungkinan bukan karena nggak ada suara, tapi mungkin karena perspektif yang jauh. Jadi kelihatannya dari jarak jauh mungkin nggak kedengeran. Kemarin yang laporin di Palu ke gua itu ada suaranya. Jadi pas dia terbang itu sebetulnya nggak ada suara, tapi pas dia mau pergi itu ada suara kayak mobil listrik katanya, swing gitu. Mungkin ini kebanyakan orang lihat dari jarak jauh ya, jadi nggak kedengeran suara. Atau memang nggak ada suara beneran juga bisa. Kemudian Putu Darmayuda karena penasaran dia naik ke lantai 2 rumahnya dia supaya mau ngeliat lebih deket tuh. Pas dia naik ke lantai 2 itu UFO-nya tiba-tiba udah mulai pergi. Pelan-pelan terus tiba-tiba langsung cepet ke arah selatan. Kemudian hilang. Nah, ini laporan bonus bahwa di Bali itu juga ada yang laporin di sebuah perumahan Citra Pratama Kuta. 7 Juni 2011 itu ada keluarga yang ngelihat UFO sebanyak 2 kali dalam 2 minggu. Tapi 1 minggu itu cuma sekali, jadi 2 kali ya. 1 minggu sekali, habis itu minggu depan ada muncul lagi sekali. Penampakan UFO yang pertama itu dilihat oleh Diajeng Susilaningrum dan pembantu rumah tangga. Tapi pas minggu depan yang muncul sekali lagi itu dilihat oleh 4 orang dalam satu keluarga itu. Cerita-cerita penampakan UFO yang dilihat orang-orang di zaman sekarang di Bali itu sebetulnya udah banyak. Kemarin itu gue ada bikin satu video mengenai Nekara Pejeng di Bali. Tapi bisa aja itu beneran Nekara, tapi kejadian di belakangnya itu yang dia bilang ada sebuah objek yang mengikuti gerakan bulan dan bersinar terang, kemudian jatuh di Pejeng, itu kemungkinan UFO. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan penampakan UFO di zaman dulu di Bali, itu ada videonya di sebelah sini, gue udah buat, tinggal klik aja Nekara Pejeng di Bali. Itu salah satu bukti UFO pernah datang di Bali di zaman dulu sekali. Oke, thank you semua teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.